manusia ini. Kalau mirotnya seorang salih atau pejalan atau umat manusia, perjalanan batin menuju kepada Allah. Nah, buruk Nabi Muhammad SAW secara johir adalah kuda yang bersayap secara johir. Kalau buruk secara batinnya itu yang disebut lataib, yang telah hidup dengan disucikan Allah. Apa itu lataib? Kalau di dalam Thariqah Nasabandiyah itu dikenal di konsep apa? 7 latifah. Latifatul qalbu, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul apa? Dengan latifatul akhfi ya. Terus latifatul ahfa, latifatul nafs, latifatul jasad. Nah ini latifatul ini nih, kendaraan ruhani. Apabila telah disucikan dan dihidupkan dengan zikir, serta dijaga adab dan syariatnya, itu baru bisa miraj. Di mana nih posisi buruk dalam latifah ini? Buruk ini yang disebut latifatun nafs, yang telah jinak secara hakikat. Nafas ini sebelum disucikan akan liar, akan selalu memberontak. Nafas ini setelah ditazkiyatun nafs, ini akan tunduk, taat. Buruk tidak mau ditunggangi kecuali oleh Nabi Muhammad. Nah ini mengisyaratkan nafas kita ini tidak akan dapat ditunggangi menjadi kendaraan untuk menuju Allah. Betul, saya potong Os. Kalau Os bercerita tentang metodologi lataif, saya juga lebih tahu itu hal itu. Tetapi yang saya mau tanya, yang disebut borak ini yang mana? Hakikat dari borak itu yang mana? Yang disebut borak itu ilmu, kecepatan. Berarti Anda tidak beriset juga sebenarnya ternyata. Borak itu yang disebut tadi nurun ala nur yahdillahu. Dari mana abang nyebut nur ala nurin yahdillahu? Itulah maksudnya. Borak itu kan kau bilang cahaya tadi. Loh, cahaya. Iya cahaya kilat. Iya, cahaya itulah yang artinya beserta itulah Rasul, ruh yang suci itu berserta nurun ala nur, itulah dia bisa sampaikan. Yang disebut nur ala nurin itu apa? Itu cahaya Allah. Ya, nur Allah beserta nur Muhammad itu yang artinya membawa Rasul. Kok nur Allah sama nur Muhammad? Abang dari mana nur Allah sama nur Muhammad? La ilah. Nur Allah itu percikan dari yang disebut Ahmad. Ahmad ini cikal bakal dari Muhammad itu. Rasul itu bagian dari Nur Muhammad itu yang artinya disucikan. Nur Allah itulah dia artinya wasilah tadi. Itu yang disebut wasilah itu. Wasilah itu paham enggak wasilah itu? Saya paham, Bang. Yang namanya wasilah itu iya, yang namanya wasilah itu sebagai isyarat, Bang. Sebagai apa? Tunjangan dia. Yang sampai wasilah. Misalkan saya nih, saya mau ke misalkan ke Bapiraun, wasilahnya siapa ya? Pak De Firaun gitu loh. Sebentar, berarti Anda juga saya anggap Anda tidak meriset itu. Wasilah itu adalah bukan manusia, bukan roh manusia, bukan malaikat. Itu datangan dari sisi Allah yang dikehendaki. Wasilah dari sisi Allah. Itu yang dimaksud wasilah di surah Al-Maidah ayat 35 itu. Petunjuk dari Allah itu langsung. Itu yang disebut wasilah hakikat dari Nur Allah. Kalau saya mendapatkan petunjuk dari pada Fir'aun melalui ini, Dan, kalau ke rumah saya, Dan, itu apakah bukan petunjuk? Kok wasilah dari Allah? Yang maksudnya wasilah itu energi dari Allah itu. Kok wasilah energi? Kalau misalkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai wasilah, itu juga energi. Gimana tuh? Karena kalau manusia yang tidak dikehendaki berarti dia bukan wasilah. Intinya begitu. Oh, berarti manusia ini semua ini nggak dikehendaki oleh Allah gitu. Kalau begitu. Yang dikehendaki itu adalah Rasul. Kita kan mencontohkan Rasul. Pak, saya mau bertanya nih sama yang kedua. Abang ini riset abang ini sebenarnya pengen benar sendiri loh. Yang lain itu salah gitu, Bang. Saya mau bertanya nih sama kedua-dua. Loh, kalau saya Mas Dewan. Ini mah kamu meriset 10.000 tahun yang lalu. Giliran yang lain punya riset disalahkan gitu loh. Abang tuliskan tentang lataif. Enggak, saya ada abang salah. Abang meriset. Oke, salahnya di mana? Salahnya di mana? Lataif itu adalah tempat rohani, 7 tempat rohani yang harus disucikan dengan zikrullah. Itu. Nah, emang tadi saya ngomong apa? Menyalahkan tapi membenarkan saya loh. Kalau Anda baca buku saja semua orang bisa, tapi Anda tidak mempraktekkan kebenaran dan realita. Loh, tidak mempraktekkan gimana toh?
Gini, aku ada bisa menguraikan pertanyaan. tentang wasilah. Satu Anda tidak bisa menguraikan wasilah. Sedangkan Ya, saya mau Ya bertanya. mau aja wasilah Gini, hanya Allah doang toh. Orang lain nggak boleh. Bentar, Den. Kalau Bentar, Anda Den. ingin tanya, Den. ini, Anda bisa lihat di VT saya yang bernama Om. Saya nggak mau. Enggak mau karena Anda tidak Belum tentu itu benar, bos. Seolah Anda Bentar. seolah Anda membenarkan diri Anda seolah itu Anda dapatkan dari buku. Saya tidak belajar dari buku. Ini jadi panas begini ngomong-ngomong itu naik nggak koin? Kalau koin naik nggak apa-apa. Gini loh bang, dia itu risetnya dia itu pang benernya gitu loh bang. Iya. Kalau merasa bener risetnya itu ya udah pakai aja Kalau gitu, jangan. kalau Anda berbicara yang artinya menduplikasi dengan seorang ahli, saya mungkin begini hormat, tapi Anda berbicara atas dasar Alkitab, buku yang Anda pelajari tentang sufi, tapi Anda tidak mempraktekkan dengan ahlinya. Oke, coba saya pengen tahu praktek kamu Latifatul Qalbu apa gimana, coba. Ayo. Saya tidak perlu menjelaskan hal itu. Ya. Ada keilmuan. Katanya praktek langsung. Ada keilmuan. Saya mau bertanya nih pada Om. keduanya. Ya, saya tadi diam. Ya, saya mau bertanya sama Om Basudewa. Ya, Pak Om Basudewa tadi aku tertarik nih. Kalau Om Basudewa pernah mengadakan riset. Aku tertarik ya. Saya bertanya, kendaraan apa kira-kira yang melebihi kecepatan cahaya itu? Apa? Kendaraan apa yang melebihi kecepatan cahaya? Jawabannya jelas, nurun ala nur itulah cahaya yang artinya absolut yang tak terhingga. Itulah yang tak terhingga. Itu yang bisa mencapai dimensi Allah itu. Itu saja jawabannya. Kalau bicara tentang borak, orang itu kan pelajaran anak SD yang artinya dicekokin dengan bahasa itu, dengan artinya Yang sampean itu yang dicekokin Nurin ala Nurin taunya itu doang, tapi nggak tahu isinya. bukan saya sudah meriset. Saya adalah murid seorang Profesor Dr. Kadirun. Ya, Anda bisa Risetnya cek. salah. Anda bisa cek. Ya, saya mau bertanya nih sama keduanya nih, Bang Raden sama Bang Basudewa. Nabi Muhammad tubuhnya Kecepatan cahaya itu apa? Kendaraan apa? Kira-kira yang melebihi kecepatan cahaya? Satu-satu dong, satu-satu. Ya. Kita saling diimajinasikan. Bahasa di sini udah bahasa. Itu kan tidak bisa diimajinasikan. Tapi Ya, Ada yang melebihi cahaya itu Bang Fir'aun. Ya, coba. Namanya Ya, coba. vibrasi. Coba saya mau bertanya nih sama keduanya, Pak Basudewa sama Bang Raden. Nabi Muhammad tubuh fisiknya naik ke langit menuju Sidratul Muntaha, atau Nabi Muhammad tubuh fisiknya masuk ke dimensi menuju Sidratul Muntaha, itu yang benar yang mana? Kalau masalah saya bang, kalau saya enggak gini bang ya. Antara benar dan tidak, meskipun seorang itu udah meriset, itu belum tentu bang kebenaran itu mutlak milik Allah bang. Itu bang ya, kalau masalah kebenaran. sepakat. Meskipun itu dia profesor, kebenaran itu belum tentu bang, mutlak itu kebenaran milik dia bang. Ya, maksud saya dari dua kalimat tadi. Iya, kebenaran itu perlu uji coba. Itu persoalannya. Kalau Anda tidak menguji coba, Anda tidak Oke, akan uji coba. Oke, saya tanya uji coba. Ketika dia menguji coba, misalkan Nabi Muhammad bareng sama jasadnya. Sama jasadnya Nabi Muhammad. Dia mengatakan dia itu manusia biasa. Dengan apa dia naik ke sana? Sebentar. Sampai ke langit, ke matahari aja dia udah terbenam gitu. Gimana sih? Sebentar. Itu kan ada dua ulama yang menceritakan hal itu. Ada yang beserta jasmaninya dan ruhaninya, ada ruhnya saja. Loh, kamu ini tadi gimana sih? Tadi dengan jasad. Kamu ini dengan apa? Jasadnya apa ruhaninya? Sebentar, saya menceritakan. Tadi dia ngomong dengan jasadnya, sekarang berubah. Dengar, host. Bang Raden, bentar dulu Pak Basudewa, bentar Pak. Bang Raden, ini tubuh fisik Nabi Muhammad naik ke langit atau masuk ke dimensi menuju Sidratul Muntaha? Justru itu bang, makanya saya ini gini, kan tadi saya udah ngomong bang. Kebenaran itu mutlak milik Allah. Nah berhubung dia ngomong tadi, kebenaran itu harus diriset, katanya gitu kan, harus diuji coba. Saya oke, kita menggunakan misalkan Nabi Muhammad ini menggunakan badan secara jasadnya. Uji coba bang. Secara uji coba kita uji kebenarannya. Dengan apa?
Ada enggak bang manusia langit ke langit, naik ke atas ke langit bang? Ada enggak? Secara akal aja bang. Yang diciptakan Allah mempunyai kulit bang. Pakai kapal. Kena matahari aja bang. Kalau ngomong kehendak Allah jangan menggunakan kehendak Allah. Kalau menggunakan kehendak Allah bang, apapun pada Fir'aun bisa loh kehendak Allah. Enggak ada yang enggak mungkin. Kelar kan kalau menggunakan kehendak mah. Kan ini menggunakan katanya menggunakan riset, uji coba. Kita buktikan. Kalau yang namanya tubuh fisik kan itu otomatis ke langit, ke dimensi 7 juga, tubuh fisik juga kasar. Tapi kan kalau Nabi Muhammad ini ke Sidratul Muntaha, bukan Ya, galaksi. ya sampai ke Sidratul Muntaha bang, itu berapa lapis? 7 lapisan bang, langit bang. Tapi Sidratul Muntaha bukannya galaksi. Ini bukan masalah galaksinya bang, bukan masalah galaksinya, abang ke galaksi. Yang saya tanya bang nih, di langit aja ada matahari bang nih, matahari, apalagi sampai ke Sidratul Muntaha bang, ke Sidratul Muntaha nih. Gimana cara manusia itu sampai ke sana, ke langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6 sampai ke 7? Makanya saya bertanya, langit sama dimensi sama enggak? Aduh. Coba langit sama dimensi sama enggak? Kalau menurut saya langit itu kan tubuh fisik juga, sama-sama tubuh fisik. Paling jauh tubuh fisik adalah antar galaksi. Nah, sedangkan Sidratul Muntaha bukan tubuh fisik yang sekarang. Betul itu, betul bang, betul bang, sedangkan Nabi Muhammad pada waktu itu lagi tafakur, lagi duduk. Tubuh fisiknya. Nah sekarang dia menggunakan berarti ruh ya, bukan itu ya. Nggak guna buruk tuh, apa guna buruk itu? Bukan ruh juga. Tubuh yang halus dari tubuh fisik. Yang disebutnya sukma sejati. Iya. Begitu. Jadi sukma sejati mempergunakan buruk yang disebut napas. Tapi kalau abdi itu apa saudaraku Tabe? Abdi itu apa? Hamba. Hamba. Yang hamba itu yang mana? Lahir batin kan saudaraku? Tapi iya, lahir batin, jasad dan tubuh halus. Maka tidak bisa dibantai itu. Tapi yang namanya sukma sejati itu ada tubuh kasarnya. Tubuh kasar sukma sejati. Sama-sama seperti bertubuh kasar. Sukma itu tetap halus saudaraku. Oh tidak Pak, antara jiwa sukma sejati hampir sama, cuma dimensinya beda. Iya. Halus Bang kan? Daeng Palewa, saya mau tahu dong yang disebut sukma itu seperti apa? Oh, sukma sejati. Ya. Pertama kita bicara jiwa dulu, baru mencapai sukma. Nah, jiwa itu ruh yang sudah berkarakter, ruh yang sudah membentuk. Jiwa ya ruh. Ya, saya mau menerangkan dulu. Ruh itu ruh itu kan hidup. Ketika menjadi jiwa, berarti ruhnya sudah berjalan tuh, hidup terus sampai di ruh robani, ruh jasmani, kemudian membentuk, kemudian mempunyai sifat, kemudian mempunyai nama dan perbuatan. Itulah yang disebut jiwa. Nah, di dalam jiwa ada yang disebut sukma sejati, yaitu rasa yang paling dalam, bertubuh. Sekarang sukma itu apa sih? Sukma itu tubuhnya rasa. Bertubuh kasar dia, cuma lebih halus dari jiwa. Nah, Rasulullah waktu itu kan tafakur, dia duduk di rumah. Ya berarti bukan dengan jasadnya gitu ya. Jasad tubuh sukma sejati. Gimana sih dia tafakur tapi Sukma itu Yang kasarnya enggak deh, yang kasarnya duduk. bukan doahir saudaraku Tabe. Jadi antara rasa sukma Makanya itu hampir tidak bisa makanya begini, pertama saya mau bertanya, apakah yang disebut meninggal itu? Meninggal itu nyawa. Ya kalau menurut versi saya meninggal itu ya tidak berfungsinya lagi otak korteks. Meninggal itu berpisahnya bukannya ruh sama tubuh kasar, bukan berpisahnya jiwa dengan tubuh kasar. Meninggal itu Nyawa saudaraku kalau meninggal.
nyawa disebutnya ruh ruhaniyah atau jiwa. Jiwa, ruh ruhaniyah atau nyawa atau ruh idofi disebutnya. Kalau nyawa dikatakan ruh baru benar, tapi kalau ruh dikatakan jiwa, pasal agak sedikit berbeda. Ini sebenarnya satu nama, ruh idofi, nyawa itu satu nama. Ruh idofi terdiri dari ruh robani, ruh rahmani, ruh jasmani, ruh ruhaniyah atau jiwa. Kemudian ruh rewani atau sukma sejati tadi. Nah, kan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, dia pakai tubuh ruh rewani atau sukma sejati. Bertubuh kasar. Pernah terjadi sesuatu, saya lihat sendiri, ada orang jatuh dari pinggir tempat tidur, kemudian berdirilah seseorang di samping tubuhnya, mirip seperti orangnya itu, dan bisa juga berjalan. Pada saat kondisi itu, ya, yang bersangkutan pingsan. Iya pingsan, tapi nggak meninggal kan Pak? Nggak meninggal, nggak meninggal. Nah, kalau nggak meninggal berarti begitu dia pingsan, ruh rewaninya sukma sejatinya keluar. Yang keluar itu saya tanya sama orang-orang, itu menurut pemahamannya itu bukan ruh, nyawa. Jadi antara nyawa dengan ruh berbeda. Jadi ruh kalau yang namanya ruhullah, dia tidak berbentuk, tidak bersifat, tidak bernama, tidak berafal. Tapi kalau nyawa ini sudah berbentuk, sudah punya sifat. Yang dicabut Israel kan nyawa, saudaraku, bukan ruh kan? Iya, yang dicabut sama Ijroil itu nyawa atau ruh idofi atau jiwa disebutnya. Jiwa. Ya, ruh rabani kan tidak mampu kan? Kalau ruhullah kan pada mulanya hidup, dia belum jadi apa-apaan. Ruhullah yang asalnya dari nur. Bang Daeng Palewa, saya pernah dapat surat dari Tuhan. Saya pernah dapat surat yo. Katanya kalau urusan roh itu hanya dia yang tahu. Benar, ruh. Kulir rumin ambil ropi kata. Jadi nggak usah dibahas-bahas biar ndak gini. Makanya kalau mau ngebahas itu ruh idofi atau nyawa disebutnya. Nggak apa-apa, kecuali hanya sedikitnya dia yang banyak bagimu. Jadi meninggal itu kan perpisahan antara jiwa atau ruh ruhaniyah dengan tubuh kasar. Nah, seperti bayi nih, umpamanya contoh. Bayi lahir tubuhnya nih di dalam kandungan, itu kan isinya belum ada, baru fisiknya doang, ruh jasmani sampai gede. Nah kemudian begitu baru si jiwa ini masuk ke dalam, kemudian baru jadi jiwa baru namanya. Misalnya si A masih bayi, tubuh fisiknya doang bergerak, si bayi masih di dalam perut. Ketika si jiwa yang udah mati hidup disebutnya kan kalau di Al-Quran kutiupkan ruh, padahal di sini ku masukkan jiwa yang udah mati hidup ke dalam tubuh si bayi dan menghasilkan jiwa baru. Itu menghasilkan jiwa baru. Hari saudaraku, tabe 120 hari dalam kandungan itu wanafahtu min ruh. Iya, tapi bukan ruh disebutnya jiwa. Jiwa yang sudah ngantri ini, udah ngantri. Bang, ini lebih mabok bang lo. Udah ratusan. Makanya ini temanya apa tadi tuh Bapro itu kan sebenarnya udah tinggi, itu penyaksian, nggak bisa pakai akal pikiran, nggak bisa pakai bercerita seperti di kitab. Makanya saya gini loh bang, ketika ada orang ngomong ya, ketika dia ngomong, dengan apa namanya, harus bisa intinya didetailkan.
benar enggak Nabi Muhammad itu dengan jasad kan gitu. Itu harus dibuktikan kan gitu. Iya. Kita Ya, buktikan benar. kalau secara bukti mana ada coba. Saya melihat Dia pakai- begini saudaraku Tabe, ada 3 kaidah kan. Yang pertama adalah kaidah ilmiah. Kemudian yang kedua sunnatullah. Sebab akibat ini kan yang ketiga adalah ranah ilahiyah. Saya melihatnya ini sudah masuk ke ranah ilahiyah. Maka tidak mungkin bisa diterangkan dengan hukum sebab akibat, apalagi hukum ilmiah, ndak bisa. Betul Pak, ini Nah penyaksian. gitu. Justru itu Pak Dokter. Ketika dia tadi minta pembuktian disuruh dibuktikan gimana loh? Ndak bisa. Ini sudah ranah ilahiyah, artinya ranah iman. Justru itu ketika dia ngomong apa namanya saya udah seminar loh, udah meriset tahun segini sekian. Risetnya itu belum tentu kebenaran gitu loh. Kalau ranah iman itu tepat sekali, setuju saya. Ya iman juga kan tingkatannya ada iman beriman, kemudian paling dasar tuh iman taklid, iman ikut-ikutan, iman pengetahuan, iman hakikat, kemudian baru iman penyaksian. Nah, ketika iman penyaksian baru kita membahas bab ruh. Di situ akan jelas. Kalau penyaksian itu musyahadah Pak, musyahadah. Iya, jadi nggak boleh pakai akal pikiran. Bahkan rasa pun nggak boleh di sini. Yang boleh itu penyaksian. Supaya gunanya untuk bersahadat. Sahadat juga kan sahadat taklid, ikut-ikutan. Kemudian kita belajar jadi sahadat pengetahuan. Kemudian kita saksikan lagi jadi sahadat yang hak. Kemudian kita saksikan lagi menjadi sahadat yang nyata kan. Ini nur insan sebenarnya yang bersaksi menurut saya, nur insan. Jadi ada pahamnya tadi begini, Ahmad itu ruhnya Muhammad. Nah begitu. Sehingga pemahaman itu berasal dari Fakhrul Razi ya. Saya pernah saya dengar ceritanya itu, dia menerangkan bahwa seluruh ruh pada Nabi itu berasal dari Ahmad itu, sedangkan jasadnya dan seluruhnya itu berasal dari Nur Muhammad. Jadi dualisme di situ Bung Raden saudaraku. Iya. Nah gitu. Ya sedangkan pertamanya aja kan laisa kamisli sayud. Saya kalau konsep itu saya oke. Ketika dia menggunakan pertama kan jatullah. Jatullah ini yang diturun terbitlah yang disebut Ahmad. Ahmad ini sebagai ruhullah atau ruh al-akbar. Ruh yang agung atau setengah ruhnya Allah. Betul. Baru ke Nur Muhammad. Nur Muhammad ini sebagai apa? Babul arwah, bapaknya para ruh. Nah, induknya ini sebagai Ahmad. Saya percaya ketika dia memvalidasi ingin 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 dinyatakan, mana kenyataannya gitu loh, ingin membuktikan, ayo kita buktikan dengan apa dia mi'raj kan gitu. Ya di alam ahadiyat katanya kan di suatu kitab alam ahadiyat yang ada hanya Allah, Dejatullah. Nah, bagaimana mungkin di situ ada Dejatullah sedangkan Dejatullah itu laisa kamisli sayun. Tidak bisa dibilang sumber. Nah, kalau Dejatullah itu kan maha nyata. Berarti yang ada di situ bukannya Allah, yang ada di situ Nur Muhammad. Muhammad Abu Ruh, wa Adam Abu Basyari di alam ahadiyat itu. Sementara Allah qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri sendiri, tidak bisa diserupai oleh segala sesuatu apapun, tidak bisa dibahas. Ketika saya nggak sukanya apa Pak Dokter, ketika dia menggunakan riset saya, lihat loh PT saya, riset saya itu seakan-akan mengagungkan gurunya kan gitu loh. Manusia ini punya guru masing-masing gitu loh, jangan membuat perspektif gurunya itu paling benar, nggak bisa kayak gitu. Benar, gitu loh. benar saudara. Iya, intinya laisa kamisli sayun itu ketika Dejatullah tidak menguasai Dejatullah, tidak mungkin bisa dibahas, mustahil.
La ya'rifullah illallah, tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Arabtu Robbi bi Robbi. Jadi dari Laisa, dari Laisa ke Dejatullah ini aja udah mustahil Berarti dibicarakan. Sukma yang berangkat tadi ke gini tuh untuk mendengar atau melihat atau gimana? Untuk penyaksian kehidupan. Nah, disusun oleh sesuatu yang hidup. Tapi ada anu Dinda, ada saudaraku, ada satu diskusi, ada satu tanya jawab dalam konteks hadis. Makanya saya berkeyakinan bahwa ruh dan jasad bukan Betul. Iya, ruh dan jasad, tapi jangan sampai di ruh disebutnya ruh, ruhania atau jiwa dan jasad. Gini Pak Dokter, kalau saya itu nggak bisa menyimpulkan oh yang ruhnya doang benar atau yang jasadnya doang benar. Saya nggak bisa menyimpulkan salah satu gitu loh. Orang sudah Kedua-duanya benar gitu loh. sudah jelas-jelas naik buruk ke atas gitu loh, Den. Nah justru ketika kita menggunakan pertemuan, misalkan bertemu orang sains, kita akan kelabakan bos, gitu loh. Akan kelabakan kepada diri kita. Kelabakannya apa? Pertanyaan itu sangat mendetail gitu loh. Setelah dia bertemu dengan orang-orang sains, gimana cara membuktikannya? Ya, Kapal jawab. aja ketika lewat terlalu tinggi, terbangnya terlalu tinggi, hancur bos. Iya, dengan kecepatan tinggi sekedipan mata bisa terbakar gitu maksudmu. Jawab aja, Allahu alam gitu. Iya. Walam ngadi-ngadi kau ini. Kacau. Dan juga dia menerangkan katanya fisik dan metafisik. Iya. Goib, apalagi maha goib gitu loh. Lalu dia bicara sains. Nah, terus harus diinin dulu gitu, diuji gitu. Iya. Iya, orang-orang Ucapannya dia tadi dengar kan ucapan dia sendiri bilangnya kayak gimana Bang Channel? Ya betul, saya awalnya tuh sepakat, saya nyambung sih omongannya dia. Tapi ketika dia seperti itu, lalu bagaimana ketika dia bicara metafisik dan fisik? Abang Bintang ini kan nanya tadi, itu kan dimensi, ya kan? Dimensi apa-apa. Makanya saya jelaskan di sini ini tidak bisa disamakan fisik dan metafisik. Ini kita bicaranya yang maha goib gitu. Jadi tidak bisa dibicara melalui sains gitu loh. Kan seperti itu. Lalu bagaimana bisa yang maha goib itu diuji coba? Aneh, ngadi-ngadi. Justru itu dia membantah narasinya sendiri gitu loh. Kacau. Orang-orang sains hanya sampai paling di Big Bang. Sedangkan Big Bang bisa terjadi karena kan ada sesuatu yang hidup terus menerus. Kemudian terjadilah Big Bang. Nah, orang-orang sains mana mengerti yang tentang hidup ini? Loh, ini disebutnya, ya kan? Ini meragukan Allah maha cerdas ini. Ya, enggak boleh lah seperti itu yang Palewa. Ada lagi maha cerdas. Lah orang astronot nyampe bulan juga nggak apa-apa, sehat-sehat saja. Iya. Sedangkan kalau ditanya dari proses Big Bang tadi, nah sebelum proses Big Bang berarti kan ada sesuatu yang hidup dulu. Sebelum ada Big Bang, ada yang hidup terus menerus. Ayo astronot ke bulan naik apa bisa selamat? Nggak apa-apa, nggak cedera itu. Naik apa coba? Maksud saya paling mentok dia di Big Bang. Setelah pecah jadi debu. Sains itu sudah ada di mekanika kuantum sebelum Big Bang. Bukan tuh yang dipikirkan tuh buruknya itu harusnya apa buruk itu orang. Itu iya, sedangkan kita bulan naik apa bisa selamat? Iya. Sedangkan kita yang berjasad ini kan mau besi, mau kayu, mau tumbuhan, mau tubuh kita semuanya kan dibentuk oleh mineral, oleh energi. Ruh bertubuhkan energi. Nah, sedangkan ruh ini asalnya dari mana? Mana bisa dia mempelajari, meneliti ruh ini dari mana? Sedangkan orang yang beragama bisa ruh ini dari nur. Sains bilang nggak bisa, yo bisa lah. Jadi yang bukan ininya, bukan tempatnya dia hanya sampai di yang berlogika. Sedangkan Laisa ini nggak berlogika. Kalau sampean mau berkata tentang ruh ataupun masalah Nur Muhammad, mereka bukan tidak meniadakan itu karena sistemnya sains itu tidak
tidak membubarkan pengetahuan lama, bukan. Dia cuman membuktikan gitu loh. Mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang memang harus bisa diaplikasikan seperti itu. Iya betul. Itu sistem kerja sains. Artinya kan berlogika, kalau orang-orang sains ini berlogika. Iya, berlogika, itu saya sepakat. Sedangkan Lalu gimana kalau tidak bisa membuktikan gitu loh? Kan harus dibuktikan. Nah, lalu bagaimana setelah dia riset segala macam dengan uji coba, tapi tetap tidak bisa membuktikan? Nah, Bang, kalau dari apa ya? Kalau misalkan fisika, Bang, paling halus itu apa? Kuantum apa itu, Bang? Atom apa proton apa itu paling halus lah. Atom itu sudah sudah bagian dari plasma, itu hasil plasma. Nah, bagian dari ledakan dari medan kuantum itu sendiri gitu. Plasma. Nah itu ketika misalkan naik lah sampai ke langit gitu Bang. Kira-kira itu sampai nggak itu? Itu aja paling halus gitu loh. Paling lemas lah, paling halus lah. Nggak sampai. Bisa nggak Bang? Nggak bisa. Nah itu. Apalagi orang yang membawa jasad gitu loh. Dimensinya lain. Aduh. Udah dikasih tahu metafisik dan fisik itu aja secara ilmiah aja tuh secara bodoh gitu loh. Metafisiknya ini apa? Maha goib gitu loh. Ah itu lagi yang mau pakai di riset. Aduh, uji coba aja. Nggak bisa ya, soalnya itu nanti Rasulullah pasti sendiri itu ketemu masih itu. terurai gitu ya. Nggak bisa terlalu kita paksakan untuk terlalu berlebihan. Dulu aja orang mikir nggak mungkin ke bulan. Astronot sampai bulan, lama-lama juga ketemu itu. Iya, ketika sholat tuh Mi'rajul Mukmin itu kan kita pakai buruk. Oh kalau itu Bang kajian diri itu beda lagi Bang kalau itu. Oh iya. Iya. Itu beda. Pakai logika nggak bakalan masuk, nggak nyambung. Nah emang kalau memakai kehendak Allah ya emang benar bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang paling mulia. Kalau secara histori ya, histori sejarahnya. Bahkan ketika dia berjalan di bumi pun dihalangi oleh awan. Karena ketika enggak dihalangi matahari akan hancur. Karena kalah sinarnya gitu, cahayanya. Emang benar kalau dalam konteks sejarah. Tapi kan kalau dilarikan kepada sains untuk membuktikan itu tidak bisa. Kalau dilarikan kepada ranah iman, yes, saya juga sepakat gitu loh. Iya, jadi itu saya sepakat. Orang-orang berlogika atau para ahli itu mentok jadi Sidratul Muntaha. Ya dulu di sana kan disuruh milih antara susu sama komer kan, terus milih susu itu. Masa ruhnya yang minum kan gitu. Batasannya Sidratul Muntaha, batas cara orang berakal, pikiran dan rasa. Mana ada ruh minum susu? Yang minum susu ya badannya. Ya Abang Daeng ini kan tadi menyebutin yang itu ruh jasad halus ya. Nah itu gimana dia minum susunya itu yang seperti Abang ini bilang? Saya pernah lihat sukma sudah keluar dari tubuh, memang bergerak, tapi bagaimana dia berupa benda halus? Ah iya, bagaimana sukma itu minum susu? Bisa nggak itu? Iya. Coba. Jadi sukma yang disebut sukma itu tubuhnya rasa. Sekarang susu itu ketika diminum dia intinya air atau rasanya susu tadi. Kan yang kita kalau menurut saya mah Bang gini loh Bang, kalau menurut saya makan dan minum kajian entah itu Al-Quran, tafsir atau apapun itu ya, itu harus dikaji ulang, dikembalikan kepada diri Bang. Kalau saya, kalau secara kita ruh itu atau minum susu itu nggak mungkin Bang, yang namanya nggak berjasad minum susu kan gitu. Enggak. Kan gitu. Makanya begini. Sedangkan di Al-Quran itu banyak persamaan gitu, banyak apa ya? Aduh. Makanya begini, ketika ada susu nih, air susu, yang diperlukan itu airnya atau rasanya susu. Kalau airnya itu untuk tubuh fisik, kemudian kalau rasanya rasa susu, itu yang minum sukmanya, rasa tubuhnya. Jadi susunya ini di situ susu atau rasanya aja? Nah, pada waktu minum susunya di alam mana itu? Ya, di alam mana ya Allah ya Rabbi. Kalau di alam jasad, di alam sekarang nih, yang diminum air dan rasanya. Kemudian di dimensi lain minum susu lagi. Ya ada, kan semua materi itu material, air, itu kan 7 lapisan juga. Ada lapisan kasarnya,
sampai ke lapisan 7-nya juga tadi mengikuti tubuh di dimensi-dimensi tadi. Bang Daeng, kalau misalkan saya bikin kopi, yang saya bayangin kopi saya sudah tahu rasanya, terus saya bayangin gula saya sudah tahu rasanya. Yang sampai lebaran monyet saya nggak minum-minum kopi, Bang. Begini. Makanya yang saya sebut apakah sama tubuh kasar atau langit ini sama dimensi. Nah, ketika kita meninggalkan dimensi ini nih, dimensi kasar, disebutnya dimensi 7, kan ada tuh panca indera ke-6 yang lebih halus. Iya Bang, makanya saya kan tadi udah ngomong Mbak, ketika langit ini langit yang mana, kan begitu. Apakah langit yang kita lihat ini sekarang kan itu awan, ini langit yang mana nih? Bang Deng, kan Bang harus Deng. dikaji kan. Iya, Bang waktu Deng, buruk kita aja dulu deh Bang Deng, buruk. Udahlah, buruknya udah hilang bos. Iya, Kacau. buruk ketika Nabi Muhammad Gini. ketika Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha naik buruk. Nabi Muhammad tafakur menggunakan buruk tadi, napasnya tadi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sukma sejak Pengertian buruk ini secara apa nih? Secara fisik atau secara apa buruk di sini yang disebut sama Bang? buruk di sini nggak mungkin dimensi 7, dimensi kasar nggak mungkin, nggak ada yang nama binatang namanya buruk. Itu adanya secara logika. Secara logika nggak ada, adanya di dimensi 6. Dimensi tubuh halus itu buruk disebutnya. Jelaskan secara filsufat aja wes. Dimensi ini. Buyang kan dia. Siapa ini buyang lah. Makanya ketika bicara sholat, puasa, kemudian rasa, itu bukannya bicara tubuh kasar, bukan. Bicara rasa semua, bicara sukma semua. Dan Palewa saudaraku, Jibril saja bisa dari cahaya nur membentuk manusia biasa, terbentuklah seperti disaksikan oleh umat Ibnu Hattab. Tadi menurut Pak Dokter tadi pertanyaan tentang Jibril itu kenapa enggak Jibril apa tadi dia itu bertanya? Ya kenapa enggak Allah aja yang langsung gitu loh. Nah, antara Jibril gitu loh. Betul. Iya kan dia nggak sadar Jibril itu siapa. Sedangkan yang disebut Jibril itu Ruh Al-Qudus, Allah sendiri loh. Tapi dia nggak sadar gitu loh. Bagian dari dia juga. Aduh. Jibril itu jadi kan jadi makanya kan ngajinya kalau bahasa Bang jadi kan ada yang bilang tuh gimana sih malaikat itu dari nur. Nggak semua malaikat dari nur. Yang dari kehendak Tuhan itu sendiri malaikat Jibril sama Ajajil. Yang lain-lainnya itu sebagai pembantu Nabi Adam, terbuat dari nur. Tapi kalau Jibril sama Ajajil enggak, Allah itu sendiri. Maksud Bang Raden, ada Jibril itu biar ada syariat. Kalau nggak ada Jibril, ada perantara. Harus ada perantara. Itu sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Jadi nggak disamain. Allah itu bukannya makhluk, bukan sumber juga. Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri sendiri, maha. Disebut maha juga nggak pantas karena nggak ada sebutan Allah itu. Kalau ada sebutan itu kok disebut. Maksudnya begini, maksudnya begini, ketika kita bicara makhluk jangan disamain sama Allah, jangan. Sepakat. Pasti. Makanya nggak ujuk-ujuk Allah langsung ke makhluk, enggak, ada perantaranya Jibril, kehendak Allah itu sendiri, enggak terbuat dari apa-apaan, enggak terbuat dari nur, enggak. Tadi yang enggak ada maha itu. Yang tahu kehendaknya Tuhan. Iya, yang peristiwanya Nabi Musa bagaimana? Itu Jibril, Pak. Tuhan sampean tahu. Itu Jibril. Bicara langsung saudaraku, bicara langsung.
Bukannya Allah Pak, kalau Allah tidak berkata-kata, tidak, Jibril yang berkata-kata. Berarti tidak ada orangnya, tidak ada kata-kata itu. Wasilah, tidak ada orangnya. Nggak Mana bisa orangnya? disamain, nggak bisa disamain Pak. Allah itu Iya betul. nggak bisa Tetapi- dijelaskan, nggak Betul, bisa. tapi Kalau Musa nggak mendengarkan bisa suara dijelaskan, kan? Kenapa kok diceritakan? Kalau Itu nggak bisa suara- dijelaskan. Jangan diceritakan kalau nggak jelas. Kan gitu. Iya sih, itu suara itu suara Jibril, bukannya Allah, bukan Allah Maha Suci. Coba ayatnya mudahnya wa kallamal Musa taklima, bagaimana ya? Iya, kenapa tuh? Waktu Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Oh iya. Wahyu. Kalamullah, makanya kan gelarnya kalamullah. Nah itu gimana itu? Bukan kalam Jibril berarti kan? Kalamullah itu Jibril yang berkata-kata dari Allah. Anda bisa begitu. Bukannya Allah berkata-kata langsung, bukan. Kan berdiri sendiri, bukan sesuatu Allah. Laisa kamisli syai'un, nggak bisa dibahas. Jibril yang bisa dibahas, Jibril. Iya kan, Kalau supaya nggak kan, dibahas, kenapa kok dibahas? Enggak kan, Supaya- kalau supaya kita Musa itu kan mempelajari. gini Bang. Ini ana robuka fahla na laika innal apa ya, gue lupa ya. Innaka bil wadil muqaddas ya. Tua kalau nggak salah. Di dalam surat Toha ayat 12. Nah sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, lepaskanlah kedua terompah karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu apa Tua atau disebut Bukit Tursina. Nah kata lihatlah, Allah itu langsung pakai kata aku, bukan kami. Betul, Itu artinya Allah turun dalam wujud rauhnya Allah gitu loh. Betul. Bukan mengutus Jibril, bukan. Zaman Nabi Musa alaihissalam, Jibril disebut namus. Nah di lain episode Allah juga berbicara melalui Jibril dengan mengutus Jibril akan menggunakan kata kami. Kalau menggunakan kata kami baru itu mengutus Jibril. Atau menggunakan kata aku itu langsung dia sendiri yang turun tangan. Perbedaannya itu aja. iya ketika kata aku berarti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Tapi kalau Allahnya aja nih laisa kamisli syai'un. Tidak ada gelarnya di situ, nggak ada yang disebut yang juga enggak. Kalau Allahnya ada al-ilah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala baru disebutnya sumber. Nah, aku di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Nabi Tinggi. Musa pingsan, Gunung Tursina hancur. Kan gitu, Tapi kalau Iya. tapi kalau Allah Arab Robi Birobi berdiri sendiri, nggak bisa Bang, berhubungan. Aruf tu Robi Birobi, hanya Allah yang mengenal Allah, bukan berdiri sendiri Bang. Itu artinya Bang. Iya, artinya nggak bisa dibahas. Yang bisa Bukan dibahas tidak bisa dibahas, ini bahkan Subhanahu wa tidak bisa ta'ala. diterlupakan. Ini sifat, saudaraku, masih sifat. Laisa kamisli syai'un itu benar kata Pak Dokter, itu masih sifatnya. Contoh Bang, misalkan sifatnya basor. Sifatnya basor melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Penglihatan makhluk masih terbatas, penglihatan Allah tidak terbatas. Makhluk nggak bisa melihat Amerika karena terbatas jarak. Kalau Allah meskipun di negara manapun Allah melihat. Kan gitu Bang, itu udah jelas sifat Iya. Allah itu Bang. Itu berarti ranahnya Dejatullah, bukannya Laisa. Loh, yang disebut jatullah itu yang disebut laisa kamisli syai'un, itu masih sifat. Itu enggak. yang di dalam surat Asyura ayat 11 Bang. Abang ini gimana tuh? Berarti abang ini Laisa sama Dejatullah itu beda ya Bang ya? Beda. Coba Abang jangan dipotong ayatnya. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Apa Iya, artinya Bang? Itu Dejatullah. Itu Waduh. Dejatullah. Bukannya Laisa, bukan. Dejatullah berarti ada sifatullah, ada afalullah, ada asma Allah. Aduh, Abang saya susah Kalau Allah itu al-ilah. Al-ilah itu ya udah saya bilang nggak bisa dibahas. Ketika kita belum sampai Nur Muhammad aja kita belum sampai. Al-ilah dari mana sumbernya lagi nih? Memang ada dua pandangan.
Al-ilah. Pandangan itu dipahami oleh umat sebelah. Al-ilah. Jangan disamain, Pak. Enggak, umat sebelah mengatakan Allah itu al-ilah. Kenapa dia pakai Allah juga padahal di situ teos? Karena dia memakai al-ilah itu. Nah, sementara para ulama-ulama lain mengatakan Allah itu bukan dari al-ilah. Jadi ini memang pendapat ada perbedaan pandangan juga seperti itu, saudaraku. Iya, kalau dirujuk gini Pak Dokter, kalau dirujuk kepada lafaz ya, Allah itu ingin dikenali sebagai ilah. Biar lebih mudah di Arab yang hurufnya per huruf nih. Alif lam lam ha. Dengan ilah, alif lam ha. Nah di situ kita perhatikan antara huruf Allah dan ilah. Itu selisihnya satu huruf saja. Lamnya. Ilah itu citra Tuhan dalam satu sisi saja, yaitu sisi indahnya. Atau sisi istimewanya, sisi bagusnya saja. Nah di sisi bagus indah ini, itu tidak dikenali namanya. Maha kecil, maha lembut, maha lemah, maha lah intinya. Yang menceritakan sisi buruk itu cacat, lemah dan lain sebagainya. Kalau di dalam ilah itu tidak ada sisi buruk, hanya satu sisi yang indahnya saja. Sedangkan nama Allah itu dua sisi sekaligus. Di mana sisi yang nampak buruk itu disembunyikan. Karena Allah hanya mau yang dikenali dari sisi sebagai ilahinya saja. Ilahi ini apa? Sebagai pengatur. Ilahi ini apa? Penguasa ya. Artinya apa, Pak Dokter? Aduh, saya lupa. Ilah sama Robbi. Rabbi penguasa, pemilik. Kalau ilah? Ilah Tuhan. Nah, ilah artinya sesembahan. Intinya Tuhan ya. Iya, sesembahan. Nah, begitu juga Tuhan. Dia itu pengasih dan penyayang sekaligus sadis dan kejam. Dua sekaligus nih, dua sifat dia. Tapi dia hanya mau dikenali sebagai pengasih dan penyayang saja. Tidak mau dikenali sebagai sifat kejamnya. Maka ikuti saja mau Tuhannya kan gitu. Nah antara ilah dan Allah itu berbeda. Gitu loh. Kalau dari segi huruf Bang. Makanya emang gimana ya. Waktu penyaksian aja. Alastu birobikum qalu bala syahidna. Itu benar. Aku bersaksi. Nah perhatikan Allah pakai kata apa? Kata ganti. Dengan Robbi. Waktu di Nur Muhammad nih, persaksian ruh. Nah setelah kita lahir dunia, persaksian menggunakan apa? Wa asyhadu anna atau asyhadu alla ilah. Allah pakai kata ganti ilah. Mengapa harus pakai persaksian dengan dua kata istilah diganti gitu loh. Nah di situ harus berpikir. Kalau nggak berpikir, aduh repot. Allahu Akbar. Makanya ketika tetapi persaksian di dunia ini memakai redaksi ilah. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Nah redaksi berbeda digunakan, satu Robbi, dua ilah. Ada yang ngerti mengapa pakai redaksi berbeda. Nah waktu di alam kandungan atau di ruh belum ditiupkan. Nah ini menggunakan redaksi Robbi. Nah ini atau yang disebut alam muluk lah. Nah ini persaksian nih. Semua orang persaksian di situ, cuman belum sadar ya, intinya belum sadar, belum tahu. Nah ketika ditiupkan, udah lahir, baru persaksian ilah. Di situ yang disebut musyahadah atau persaksian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu syahidah yashhadu syahadatan. Artinya apa? Persaksian kan, atau menyaksikan, atau musyahadahnya Allah. Intinya kita lah bermusyahadah lah di situ. Berbeda-beda. Intinya gimana ya? Agak rancu sih kalau diterangkan. Takut juga saya gitu. Kalau orang gak ngerti saya ntar kena kena tinju juga kan. Lanjut Pak Dokter, lanjut. Iya sebenarnya kalau membahas Allah itu ini kan pengetahuan antara. Sebenarnya nggak pantas sih kita membahas Allah. Saya bukan pantas dan tidaknya. Bagaimana cara bersaksi akan ilahmu yang dengan seluruh potensi pada dirimu sendiri? Mata kamu buat lihat yang baik-baik, jangan lihat yang buruk-buruk. Itulah cara matamu bersaksi tiada ilah selain Allah. Telinga kamu buat dengar yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Itulah cara telingamu bersaksi tiada ilah selain Allah. Mulut kamu buat ngomong yang baik-baik, jangan yang buruk. Itulah cara mulutmu bersaksi tiada ilah selain Allah.
tanganmu juga buat yang baik-baik, jangan yang buruk. Itulah cara tangan bersaksi, tiada ilah selain Allah. Begitu juga kaki, tiada ilah selain Allah. Tubuh membuat yang baik, jangan buruk-buruk. Itulah cara tubuhmu bersaksi, tiada ilah selain Allah. Begitu juga pikiran, hatimu, tenagamu, hartamu, semua. Nafsu. Apakah sudah lengkap persaksianmu akan ilahmu? Kan gitu. Iya betul. Waduh, berat lah. Saya kalau ngomong ke situ berat. Iya berat, orang kagak ada koin berat atuh Den. Kalau nggak ada koin, kalau ada koin mah enteng, euy. Padahal ini pembahasannya malam ini ajib nih, kalau kata orang itu ya ajib. Tadi dulu Bang, ini saya mau nanya nih sama Bang Daeng nih. Apa tadi Bang Daeng? Laisa sama Jatullah. Iya. Iya. Nah, saya nih bodoh nih, kalau saya lagi sholat itu saya tuh menyembah Laisa apa menyembah Jatullah? Jatullah. Jatullah. Iya. Gimana nih? Aduh, terus Laisa kita nggak bisa nyembah dia dong. Lah sekarang Kalau menyembahnya caranya seperti apa? Sekarang begitu Pak Bang Channel nyebut Allahu Akbar, ada yang dilihat gak? Kalau secara logika mah yang saya ada lihat kan tembok, sejadah, tembok. Ya, Secara logika itu di Jatullah. Sumber. Sementara Allahnya mana? Nah, terus kalau bahasa kesaksiannya kata Bang Raden tadi itu, Bang bersaksi itu kita bersaksi ke Jatullah atau bersaksi ke Laisanya? Semua itu. Makanya itu pribadi. Namanya ilmu usul, saudaraku channel. Makanya itu pribadi, nggak bisa dibahas. Kita gunakan ilmu usul saja. Kalau tidak bisa, kalau tidak, makanya dalam konsep keilahian menurut pemahaman saya, kita mengingat dulu, baru mengenal. Beda dengan makhluk. Mengenal dulu, baru mengingat. Nah, itu bedanya. Ya, makanya pribadi. Kan ada as-sholatu mirajul mu'min, as-sholatu zikrullah, sholat itu mengingat Allah. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, sholat itu perjumpaan antara orang yang beriman dengan Allah. Itu tadi pertanyaannya, mengingat itu kemudian mengingat berarti kan mengenal. Kan kemudian iya, kemudian segala sesuatu ini yang kita lihat, yang kita dengar itu ada rahasia Allah. Itu kan pribadi. Bahasnya gimana coba? Kalau nggak kenal apanya yang diingat, Pak? Justru itu pribadi. Kalau nggak mengenal apanya yang diingat? Justru itu pribadi. Kita kan bicara begini nggak mau ini apa, bohong-bohongan, jujur. Iya, kalau nggak mengenal terus mengingat itu kan halusinasi, persepsi jadinya. Ya, berarti kan harus diingat dulu. Nah, cara mengingatnya gimana coba? Masing-masing kan pribadi. Ya dikenal dulu, kalau nggak kenal mengingat ya halu namanya. Berarti belajar mengingatnya hanya mengingat usul saja, saudaraku. Iya, dengan melihat Allah, dengan melihat makhluk. Nah, makhluk ada penciptanya, di dalam makhluk ada rahasia. Betul. Ada Tuhan. Hanya saja usul saja saya begitu aja. Iya begitu memang, dengan melihat makhluk kita sampai ke Tuhan. Bukan melihat Tuhan. Bisa. Tuhan itu sendiri yang melihat. Dan sudah 2 jam saya, saudaraku Tabe. Iya. Barangkali cukup saya di sini. Terima kasih banyak Daeng Palewa dan Semut. Ya, terima kasih dokter. Iya, terima kasih. Terima kasih dokter. Maaf. Phoenix dan Suseno channel dan bintang teristimewa kepada guru dari Turki ini, Bun Raden. Mohon maaf dalam membahas ini memang kadang kita terjadi sedikit perbedaan pandangan, tetapi itu kan ranah untuk pasti insya Allah nanti menemukan kebenaran sejati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan katanya kan, aku adalah rahasia tersembunyi di dalam makhluk. Nah, yang kita pelajari sebenarnya harusnya makhluknya dulu. Makhluknya dulu, jangan Tuhannya dulu. Aku adalah rahasia tersembunyi di dalam segala sesuatu, di dalam makhluk.
Iya, makanya tadi Pak Dokter kan udah ngomong ketika nama zikir kan, yang namanya zikirullah itu mengingat Allah. Itu maksudnya bukan hanya sekedar mengingat namanya saja. Kalau nama saja yang diingat-ingat ya buat apa? Wong belum lupa nama Tuhan itu Allah. Ingat juga hal-hal yang lain, banyak sekali, jangan sekedar namanya saja. Ketika kita mengingat misalkan kekasih atau istri kita, pasti yang diingat bukan nama saja, misalkan namanya Sarboa atau Siti misalkan. Bukan namanya saja, pasti kasih sayangnya, kan gitu. Kecantikannya, keindahannya, banyak loh ingatan kita. Kalau nama saja mah ya Allah, masih sebatas apa gitu kan.